Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pembahasan soal prediksi SIMA UI 2025. Ini merupakan video ke-8 yang saya bahas sengaja untuk membahas soal-soal tentang persiapan SIMA UI 2025. Kali ini materi kita adalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Langsung kita bahas soalnya. Diketahui fx sama dengan 2x min 1. Jika fx kuadrat min 3 dikali fx plus 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus 2 dan x2 min 2 adalah apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Oke. Yang pertama kita lakuin adalah tentu kita langsung aja masukin fungsi fx ini ke dalam persamaan yang di sini ya. Yaitu bisa kita tulis kembali fx kuadrat min 3 fx ditambah 2 sama dengan 0. Nah, fx ini tinggal aja kita masukin ke dalam persamaan ini ya. Yaitu menjadi 2x min 1 pangkat 2 dikurangi 3 dikali 2x min 1. Lalu ditambah dengan 2 sama dengan 0. Nah, ini kita uraikan nih, kita jabarkan. Menjadi 4x kuadrat min 4x plus 1. Lalu ini pun juga kita uraikan. Maka menjadi min 6x ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Ini kita tulis kembali 4x kuadrat. Lalu min 4x kita operasikan dengan min 6x. Maka menjadi min 10x. Lalu 1 ditambah 3 ditambah 2 yaitu 6. Sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan ya. Kita bagi kedua ruas dengan 2. Maka menjadi 2x kuadrat. Min 5x ditambah 3 sama dengan 0. Nah ini bisa nggak difaktorkan? Tentu saja bisa ya. Jadinya 2x min 3 dikali dengan x min 1 sama dengan 0 ya. Jadi hasil pemfaktoran dari 2x kuadrat min 5x plus 3 itu adalah 2x min 3 dikali x min 1. Ya. Kemudian dari sini kita peroleh berarti 2x min 3 sama dengan 0 ya. Atau x min 1 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 3 per 2 atau x sama dengan 1. Inilah akar-akar dari persamaan kuadrat yang di atas ini ya. Fx kuadrat min 3 fx ditambah 2 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah 3 per 2 dan 1. Atau 1. Nah ternyata di sini perhatikan ada syarat bahwa ternyata x1-nya itu yang kurang dari x2. Berarti x1 ini yang nilainya lebih kecil. Berarti yang mana x1-nya? Berarti yang ini x1-nya. Ya. Berarti x1-nya itu sama dengan 1. X2-nya itu yang lebih gede, yaitu 3 per 2. Ya. X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3 per 2. Lalu perhatikan di sini, persamaan kuadrat yang akar-akarnya X1 plus 2 dan X2 min 2 adalah berarti untuk X1 plus 2, maka sekarang menjadi X1-nya adalah 1 tadi. 1 ditambah 2 berarti menjadi 3. Lalu untuk yang kedua X2 min 2, X2 min 2 maka menjadi X2-nya adalah 3 per 2 dikurangi 2 sama dengan berapa nih? Sama dengan min 1 per 2. Nah, dari kedua akar ini bisa kita menentukan persamaan kuadratnya. Gimana caranya? Nah, berarti jelas ya bahwa akar yang pertama adalah 3, akar yang kedua adalah min setengah. Kita bikin menjadi suatu bentuk perkalian seperti ini. Ya, kalau akar yang pertama 3, maka bentuk pemfaktorannya adalah x min 3. Yang kedua, akar yang kedua adalah min setengah, maka bentuk pemfaktorannya itu adalah x plus setengah. Sama dengan 0. Kenapa seperti ini?
Karena ketika X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ya, 3 yang ini. Kemudian yang ini ketika X plus setengah sama dengan 0, maka X sama dengan setengah. Setengah yang di sini. Jadi benar ya, seperti ini kita bentuk menjadi suatu perkalian ya. Atau pemfaktoran gitu ya. X min 3 dikali X plus setengah sama dengan 0. Nah, kemudian bentuk ini kita uraikan. X kali X yaitu X kuadrat. X dikali setengah yaitu setengah X. Min 3 dikali X yaitu min 3X. Min 3 dikali setengah yaitu min 3 per 2 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan ya, kita operasikan. Karena kan satu suku-sukunya sama. Setengah X dikurangi 3X. Berapa tuh? Yaitu min 5 per 2X. Kemudian kita kurangi dengan 3 per 2 sama dengan 0. Nah, di sini perhatikan persamaan kuadrat yang kita dapat ternyata memuat suatu penyebut. Agar penyebutnya yang di sini hilang dan yang di sini, maka kita kalikan kedua ruas dengan 2. Ya. 2 dikali X kuadrat jadinya 2X kuadrat. Min 5 per 2X dikali 2 jadinya min 5X. Lalu min 3 per 2 dikali 2 jadinya min 3 sama dengan 0. Jadi sudah kita dapatkan suatu persamaan kuadrat yang baru ya. Jadi hasilnya adalah yang C. 2X kuadrat min 5X min 3 ya. Kira-kira begitu pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.